Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, tingginya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat membantu koordinasi peningkatan fasilitas kesehatan rujukan COVID-19 di Jabodetabek. Hingga kini tingkat keterisian ruang isolasi COVID-19 dan ICU masih di atas 80%. Untuk informasi selengkapnya kita akan langsung tanyakan dengan Valencia Melvinci. Valencia, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, terkait dengan peningkatan okupansi rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta yang akhir-akhir ini terus meningkat, tentu erat kaitannya dengan jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta yang juga terus meningkat. Kita akan lihat seperti apa data peningkatannya dalam program Fact Check hari ini. Dan di sini sudah saya siapkan ada grafis peningkatan kasus COVID-19 harian di DKI Jakarta. Kita bisa lihat sejak tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari, ini jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jakarta cukup signifikan penambahannya. Mulai dari 13 Januari ada 3.476 positif COVID-19 dan terus naik turun, namun jumlahnya berada di kisaran sekitar 2.361 kasus, yang paling rendah pada 18 Januari. Dan kemudian yang paling tinggi adalah pada 20 Januari silam, bahkan mencapai angka 3.786. Dan ini adalah salah satu pengingat bagi kita semua bahwa kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta cukup tinggi jumlahnya. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah ternyata ada sebaran yang cukup merata, bahkan sampai di 43 RW di DKI Jakarta masuk ke dalam kawasan zona merah positif COVID-19. Kita lihat di sini tersebar hampir di semua kota yang ada, mulai pertama adalah di Kepulauan Seribu ada 2 RW, Jakarta Utara 1 RW, Jakarta Barat 2 RW, yang paling banyak adalah Jakarta Selatan di 16 RW, disusul oleh Jakarta Pusat 13 RW dan Jakarta Timur 9 RW. Selanjutnya kita lihat tentu ada penyumbang terbesar. Apa yang sebenarnya menjadi penyumbang dari zona merah COVID-19 di DKI Jakarta? Ternyata dari hasil liburan akhir tahun ataupun pergantian tahun ada ledakan klaster keluarga yang terjadi di DKI Jakarta. Kita lihat di sini ternyata ada 442 klaster keluarga yang menimbulkan 1.242 kasus positif COVID-19 yang baru, dan ini merupakan data yang disampaikan 3 hari yang lalu, yakni pada 19 Januari 2021. Seluruhnya ini kemudian dijabarkan ternyata melakukan mobilisasi dengan menggunakan mobil, bus, sepeda motor, kapal laut, kereta api, dan juga menggunakan pesawat, melakukan mobilisasi bersama dengan keluarga, dan ternyata menimbulkan klaster baru positif COVID-19, yakni klaster keluarga yang jumlahnya cukup signifikan. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah seperti apa tanggapan dari pemerintah. Ternyata pemerintah sebelumnya dengan jumlah kasus yang terus meningkat dan juga rumah sakit rujukan yang kemudian semakin sedikit tingkat okupansinya, di sini ada penambahan yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah Rumah Sakit Ukrida Jakarta Barat, yang kedua adalah Rumah Sakit Antam Medika Jakarta Timur, dan yang ketiga adalah Rumah Sakit Harapan Jayakarta Jakarta Timur. Ketiga rumah sakit ini per minggu ini diharapkan sudah bisa beroperasi untuk menangani pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kemudian apa saja yang menjadi fasilitas yang harus diperhatikan pada saat sebuah rumah sakit akan dijadikan rumah sakit rujukan adalah yang pertama ada kapasitas tempat tidur tambahan untuk pasien COVID-19, yang kedua adalah kelengkapan obat dan vitamin untuk pasien, yang ketiga ruang ICU, dan juga nantinya akan diusahakan pada penambahan 2.676 tenaga kesehatan yang akan menangani pasien positif COVID-19. Sedangkan untuk di DKI Jakarta sendiri sampai dengan hari ini sudah ada 101 rumah sakit rujukan COVID-19 yang disiapkan untuk masyarakat. Kemudian seperti apa tanggapan dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Melalui sosial medianya, Anies Baswedan menyampaikan bahwa sampai hari ini kapasitas tersisa adalah 13% lagi untuk menampung pasien COVID-19, baik yang berasal dari Jakarta maupun yang berasal dari luar Jakarta. Ini adalah tanggapan yang disampaikan oleh Anies terkait dengan fenomena meledaknya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta dan okupansi dari rumah sakit rujukan yang terus meningkat.
Selanjutnya kita lihat pula seperti apa di daerah lain yang bukan di DKI Jakarta. Ternyata Pulau Jawa juga memiliki permasalahan yang sama. Ada banyak kawasan di Pulau Jawa yang rumah sakit rujukan COVID-19-nya sudah terus meningkat okupansinya. Misalnya saja di Banten jumlahnya bahkan sampai 79%. Di Jawa Barat 73%, di Jawa Timur 69%, dan di daerah Istimewa Yogyakarta bahkan okupansi sudah mencapai 78% dari total keseluruhan rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada. Menanggapi fenomena ini, tentu ada pembangunan tambahan dari rumah sakit rujukan COVID-19. Kita lihat seperti apa pembangunannya. Ternyata di berbagai daerah, pemerintah mengupayakan untuk membangun kembali rumah sakit rujukan tambahan. Misalnya di Tangerang Selatan, Banten, ada tambahan 2 lagi, yakni Puskesmas Pakulonan dan juga RSUD Pondok Betung yang sedang dibangun dan juga nantinya akan ditujukan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Di Surabaya juga begitu, ada alih fungsi Asrama Haji Surabaya. Di Tasikmalaya, Jawa Barat ada RSUD tipe C Dewi Sartika, dan yang terakhir ada di Kota dan juga Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini nanti akan ada rumah sakit darurat lapangan Poltekkes Malang. Dan pemirsa, kita tahu bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 akhir-akhir ini terus meningkat. Dan permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh DKI Jakarta saja, namun ada banyak kota di Pulau Jawa lainnya yang juga menghadapi permasalahan yang sama. Sebagai masyarakat yang baik, tentu kita bisa berkontribusi secara aktif, menerapkan protokol kesehatan 3M secara ketat, dan tetap disiplin menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan dimanapun kita berada. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Valencia Melvinsi.